Ngawur itu namanya. Saya tanyain enggak gitu kok jawabannya ngawur. Saya tanyain gini, kalau saya tanya, saudara mau jadi apa? Lah itu terserah Tuhan. Wah, aku tanya, sekarang ini kamu merasa ulat atau ngawur? Itu namanya ngawur tapi enggak jalan. Salah lagi. Dan saya terhadap Tuhan juga begitu, saudara. Setiap kali sembahyang, yang kamu lakukan itu tadi apa? Gini. Lah kenapa kamu gitu? Salah lagi. Lah kok salah terus itu? Ya memang begitu itu. Supaya kamu sadar, kamu ini tak lagi jawab. Kita masih ulat, saudara. Ada tahap untuk ulat jadi apa? Kupu. Tapi melalui kepompong. Nah, tujuannya jadi kupu. Tapi harus melalui kepompong. Nah, sekarang tanya sama dirimu. Saudara ini kalau ngomong masih enggak teli orang enggak? Tahu enggak teli? Tahu enggak? Oh, enggak tahu itu enggak tahu. Bagaimana bahasa Indonesia ini apa? Menggelikan. Ya udah geli. Anda kalau kena bulu ulat kan pelentung tergatal toh. Nah, ini orang yang sudah peka umpamanya. Kalau ngomong sama orang dunia, kata Tuhan, gatal enggak dia? Terus kamu sudah jadi anak Tuhan, kebentur sama orang anak Tuhan yang lain, marah, wah anak Tuhan kok gitu? Gatal enggak? Nah, kamu ini masih enggak teli enggak? Masih bikin orang lain gatal enggak? Masih. Jadi masih apa? Sebab ini saya bisa cerita gini yang jelas gini dan saya diajari Tuhan. Pada waktu saya 3 bulan itu sudah dikasih 7 batu putih. Kemudian saya melayani Tuhan 7 tahun. Tapi kaki saya kadang-kadang masih menceng-menceng. Lalu Tuhan berkata, masuk pengasingan. Lagi 40 hari. Makan sekali. Tidak boleh komunikasi sama orang kecuali sama aku. Dan pakaian kamu harus cuci sendiri. Makan kamu diantar. Lain tidak. Bacaan apapun tidak boleh. Kecuali Alkitab. Masuk. Nah, di situ Tuhan berkata, satu malam pagi jam 1, jam 2, saya itu ada di dalam kepompong, saudara. Benar-benar ada di kepompong. Jadi, ini apa Tuhan? Aku kok bisa napas. Kepompong. Tuhan. Lalu kepompongnya itu, mulut kepompong itu besar mana sama ulat yang nanti sudah jadi kupu. Ayo gue tak tanya. Besar kupunya atau besar? Nggak tahu. Jujur ya, nggak tahu deh. Sebabnya kalau kamu pikir, kalau tidak besar lubangnya dia bisa keluar. Ya dah? Ya dah?
Besarnya itu kepala, ini itu harus dipres begitu rupa. Dipres begitu rupa. Sehingga kamu harus berjuang keluar dengan otot-ototmu sedikit demi sedikit keluar. Saudara, saya ngalami, baru ngerti. Nah, hal ini dibuktikan, saudara. Orang memelihara ulat sutra. Dia akan lihat setiap kali jadi kepompong kan kepompongnya mau diambil. Setiap kali dia lihat satu apa? Baki, yang satu baki. Wah, keluarnya kepala sudah mulai keluar. Susahnya luar biasa, berjuang setengah mati sampai berjam-jam. Keluar sedikit demi sedikit. Dia karena dia kasihan, yang satu baki digunting. Jadi mulutnya kepompong digunting supaya gampang. Digunting, yang sana digunting, yang dalam waktu 1 jam sana sudah keluar semua. Yang sini baru keluar 2-3. Yang lain berjam-jam bahkan harian. Sana sudah keluar. Sana keluar semua sempurna. Tapi demikian keluar di dalam baki itu tidak ada satu yang bisa terbang. Epek. Terus semua di situ kumpul satu baki. Demikian ini yang keluar di luar dalam waktu 1-2 jam mengembangkan sayapnya, hilang, tidak balik. Angsal ini keluar 1-2 jam hilang, tidak balik. Yang ini ngumpul terus. Saudara, kalau saya tanya di sini, mau yang dibantu? Atau mau yang normal? Sudah Tuhan sediakan lubangnya segitu. Mau yang mana? Kalau sedang normal. Tapi kalau kamu sedang menghadapi kesulitan, mau keluar tidak bisa-bisa, kepengen saya ngalami, saudara. Jam 2 saya bangun, loh Tuhan, ini kok ada yang bungkus aku kayak kepompong. Waduh, susahnya, jam-jaman saya keluar keringat, bahkan bukan cuma keringat fisik loh saudara. Waduh, kayak apa ya, habis-habisan. Terus pakai nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak keluar saudara. Aduh Tuhan. Terus susah. Akhirnya jam 2 sampai jam 4 saya keluar. Keluar. Waduh. Saya bisa lihat bekas kepompong. Sampai saya bilang, loh, saya dulunya tidak tahu saudara. Kalau saya itu ulat dijadikan kepompong, di dalam pengasingan itu masuk kepompong, jadi kepompong. Sebab di dalam pengasingan itu kan ulat di dalam kepompong itu makan enggak? Ya doa puasa, ya toh? Enggak makan. Kamu di sini makan enggak? Makan enggak? Tapi sudah masuk kepompong enggak? Belum masuk. Sebab ukuran kamu bukan ukuran saya. Kamu ini di sini nih masuk kepompong. Jadi kepompong. 6 bulan, kalau aku cuma 40 ini. Jadi karena kamu makan, jadi diperpanjang. Kalau saya makan sekali, jadi 40 hari. Saya ya makan no. Kamu makan? Hah? Masa sekali? Ada yang sekali. Tapi ada yang loh, paling enggak 2 kali tuh ya. 3 tuh ya. Oh iya. Yang sekali supaya diet.
Jadi 6 bulan, saudara. Buat saudara ini sudah masuk kepompong, saudara. Saudara jangan lupa loh. Jadi jangan gerutu, jangan nyesel, sebab kamu sedang di dalam kepompong. Nanti kalau sudah saatnya mau keluar, saudara harus berjuang menghadapi kesulitan. Sebab pada waktu kamu di dalam kepompong sedang dibentuk, badanmu dirubah. Yang dulunya bulunya panjang-panjang, yang bikin gatel orang, itu diapain? Rontok. Nanti rontok. Lah, rontoknya di mana? Dalam kepompong. Nah, jadi ini nanti saudara saling ngawasi di kamar. Kalau ngomong-ngomong sekamar, lalu ngomongin gatelin, kamu ngomong, kok gatelin? Tapi kalau saudara ditegur gitu langsung sadar, jangan malah gatelnya tambah panjang. Jangan malah bulunya molor, masih tambah panjang. Itu gitu-gitu. Saudara harus sadar, saudara ini masuk ke pompong, ngerti tak? Hati-hati loh. Jadi saling mengingatkan. Sebab kalau enggak jadi, saudara. Enggak jadi. Sebab ulat yang di dalam kepompong mesti jadi semua enggak? Belum tentu. Ada yang mati, enggak tahan. Ngerti, saudara? Tapi pada waktunya sudah ditetapkan Tuhan, kamu keluar. Bukan hal yang gampang. Kamu keluar harus pakai segala kekuatan, melatih pikiranmu, rohmu, dan jasmani. Sehingga apa yang kamu dapat, yang kamu belajar, orang lain bisa melihat. Demikian kamu nanti keluar jadi kupu. Enggak bikin gatal enggak? Tidak. Tetapi setiap orang lihat kamu senang. Karena apa? Kalau waktu jadi ular itu tidak berwarna-warni. Kalau sudah jadi kupu, warna-warni. Kenapa kok bisa warna-warni? Ingat omongan saya, kamu seperti setangkai bunga. Ngambil punyanya hamba Tuhan yang lain, setek, masukin. Keluar, dulunya ini warnanya hitam lagi bikin gatel. Sekarang kok warnanya macam-macam. Dicari orang, saudara. Ngerti enggak? Jadi nanti kalau keluar dari sini di masih gateli atau enggak, kamu nanti lihat dewek ya. Kalau bikin orang gatel sampai istri yang di sini pulang, suaminya tetap gatel. Atau suaminya terheran-heran kok berwarna. Saudara. Saya ngalami sendiri, saudara. Keluar Tuhan bilang, kamu sekarang jadi kupu-kupu. Wah, apa bedanya? Berwarna-warni, orang senang, tetapi kamu sendiri menikmati luar biasa. Apa? Kalau dulu ulat itu jalan, sekarang terbang. Fasilitasnya istimewa toh. Kalau dulu makannya apa? Daun, sekarang madu. Ayo, madu. Lalu kalau dulu kamu tidak pernah menjadi berkat orang lain, kupu memindahkan benang sari putih dan benang sari berbuah. Saudara tahu?
firman Tuhan hanya berkata, hai si ulat Yakub, jangan takut. Luar biasa. Maka dari itu saudara ini tidak kebetulan di tempat ini. Luar biasa, sampai saya itu, aduh Tuhan, Engkau kok sayang orang-orang ini. Saya dididik Tuhan tuh setengah mati, saudara. Kamu ini malah cuma nyetek enak. Waduh. Bayangin saudara, saya setengah mati dididik Tuhan. Nah, di situ waktu saya sudah jadi kupu, saya ingat kakiku kurang Tuhan. Kamu ingat Yusa? Aku beri kamu berapa? 7. Aku beri kamu tambahan 2 karena aku tahu kakimu suka lari-lari. Lengkap, penuh 9 batu putih dari ujung kaki sampai kepala. Lalu Tuhan berkata, aku jamin kamu menang. Kalau dulu kamu menginjil, semua kamu mesti jalan dengan susah payah. Sekarang kamu kemana-mana, kamu terbang. Fasilitasnya luar biasa. Kalau dulu kamu makannya daun, krecek. Sekarang kamu menikmati madu. Bayangin saudara, loh, tidak sekedar jadi berkat, tetapi kita menikmati berkat. Luar biasa Tuhan. Saya sampai, waduh Tuhan, Engkau itu kok luar biasa. Begitu sayangmu kepada kami, anak-anak. Dari itu Tuhan luar biasa saudara. Nah, itulah yang Tuhan mau supaya saudara dan saya masuk dan selalu ngomong. Nah, bagaimana supaya saudara ingat terus? Ngomong. Aku di sini kepompong, sedang masuk di dalam kepompong. Jadi kalau mau bikin gatel orang, langsung ketawa deh. Apa-apa. Itu sadar namanya. Itu bertobat. Jadi kalau masih bikin gatel, orangnya bilang, kok? Oh ya sorry. Terhadap Tuhan, tapi engkau tidak peka terhadap dosa, tidak mungkin. Engkau harus peka terhadap dosa, baru nanti kamu peka terhadap Tuhan. Maka luar biasa Allah kita itu. Tuhan itu hebat. Tapi main kontrol, buang. Belum tentu yang Tuhan katakan boleh, kamu boleh. Kamu boleh. Menurut kamu tidak boleh, tapi boleh. Makanya jangan bingung. Saya punya watak jelek, mata duitan. Satu saat, saya tidak tahu. Saya ditanya Tuhan begini, Yusa, kamu sekarang sudah masih mata duit enggak? Aku bilang, enggak. Berani jawab loh. Karena merasa sudah enggak. Suruh kasih. 50 juta suruh kasih. Enggak. Jadi sudah bisa. Tuhan bilang, aku lihat masih itu. Enggak ada, buktiin. Saya itu orangnya kurang ajar. Tuhan yang ngomong masih minta dibuktiin. Ya kamu lihat ya nanti hari-hari ini ya. Ada orang datang saudara, pengusaha. Pak Yusa, apa? Waduh, kamu tuh sayang Tuhan loh Pak. Ya jelas dong. Karena masih merasa disayang. Besok jam 10 saya tanda tangan jual beli rumah. 1,5 miliar. Terus Tuhan berkata 100 juta buat Yusa. Berapa? 100 juta. Kapan? Besok jam 10 saya tanda tangan. Pulang dari sana saya kasih kamu cek 100 juta. Kamu doa ya.
Saya bilang, ya, duit. Sembayang saya. Saudara tahu, semalam suntuk saya tidak bisa tidur. Kenapa? Mikir gini, itu tahun 89. Duit 100 juta buat apa ya? Kalau dibungahkan berapa ya? Lupa diri kalau segala sesuatu harus tanya Tuhan. Kalau sedikit bisa, sudah 50 juta bisa. 100 juta lupa. Tidak bisa tidur, saudara. Gelebak. Sambil berdoa. Supaya besok jadi. Ya toh? Kalau tidak akan repot. Kalau sudah doa jadi, mikir. Buat apa ya? Oh, mobil baru berapa, saudara? BMW itu loh. Baru grass. Baru cuma 85. Ini cepet ya. Pagi jam 5 sembayang sama istri saya. Istri saya bilang, "Yang kok tidak bisa tidur siang?" Enggak tahu. Sombong enggak? Sombong, enggak ngaku lagi, tidak bertobat. Terus akhirnya saya doa, Tuhan bilang, Yusa, ya Tuhan, kok tidak bisa tidur? Tobat digituin mateng aku. Dia tidak ngomong, masih mata duitan, enggak. Yusa, kenapa tidak bisa tidur ya? Digituin. Langsung saya nangis, saya bilang, ternyata aku masih mata duitan. Terus Tuhan bilang, makanya tak batalin. Apa Tuhan? Tak batalin. Kasihan. Alasan saya bilang, kasihan dong Tuhan, dia wong aku sing salah kok, dia mau batalin. Bayangin. 10:30 orangnya datang. Pak, siapa yang salah ini Pak? Kok batal? Aku bilang, masuk kue masih sombong. Masuk kue tidak salah? Enggak tuh. Ya aku yang salah. Terus dia bilang, salahmu di mana? Aku semalam tidak bisa tidur. Kenapa? Mikiri cepet tiao. Loh kenapa Pak? Tuhan berkata, kamu masih mata duitan. Kamu sih Pak, lain kali tidak tak kasih tahu lah. Aku jadi turut rugi Pak. Saudara tahu sampai sekarang tidak laku. 3 tahun yang lalu sudah mulai laku, ganti dia yang salah. Sebabnya apa? Ditawar lebih, terus dia bilang, Tuhan ini nanti buat Yusa 100 juta berapa? Kurang 25.000. 25.000. Tuhan, genepi tambah 25.000 nanti jadi perpuluhannya buat Yusa ini aku tidak dikurangi. Dia ganti yang mata duitan. Hanya duit 2,5 juta. Jadi dia mau minta bulet-let 1,5 miliar, sisanya buat saya. Tapi wong sudah janji, aku kurang 2,5 juta. Jadi dia tidak mau nambahi 2,5 juta, minta orangnya nambahi. Hanya karena kurang 2,5 batal. Aku bilang, kok batal kenapa li? Kurang 2,5 juta lah, pikir dia mau. Batal. Rasain lu ganti kamu yang mata duitan. Saudara, sampai sekarang belum laku. Saya tahu, saya kapok.
Saya bilang, tobat Tuhan, tobat. Ngerti kamu bahwa ternyata manusia itu ada ukuran kadar iman dan pengertian dan percaya. 3 tahun kemudian saudara tahu, diuji. Saya mau ganti mobil. Saya jalan-jalan ini. Saya punya mobil Mazda. Saya jalan-jalan di habis makan. Tuhan, aku bilang, loh makanya itu karena kebiasaan jadi suka ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku kok sudah bosen sih Tuhan sama mobilku. Aku tak ganti ya Tuhan. Nah, saya itu suka ngobrol sendiri. Ganti, Tuhan jawab, ganti ya ganti. Boleh. Itu ngomongnya tidak audible dalam hati. Ganti ya ganti, boleh. Nah, saudara nanti bisa membedakan antara suara hati sama Tuhan. Itu beda. Tapi bagaimana Pak? Batas-batasnya tidak tahu. Hanya karena bergaul karib, seperti suami istri. Waktu belum kawin, ya udah ngerti toh ya. Tapi setelah kawin, lalu tambah lama, perlu ngomong enggak? Nah, kadang-kadang perlu ngomong enggak? Enggak. Enggak ngomong ngerti enggak? Ngerti. Nah, kenapa kok bisa ngerti? Sudah ada kebiasaan, gerakan motone harus ngerti. Ya toh? Ngerti. Demikian juga kita sama Tuhan. Gak bisa membedakan mana ini enggak. Tapi karena kamu berlatih salah benar. Enggak apa-apa. Salah ya enggak apa-apa. Tapi jangan berkata begini, aku takut salah Pak, jadi aku takut bertindak. Itu kesombongan. Loh, kok aneh? Kok kesombong? Sebab kamu yang masih menetapkan. Aneh dah. Loh, takut salah kan benar Pak, betul. Tapi kalau tidak bertindak karena takut, karena kamu minta ngerti dulu, itu kesombongan. Karena Tuhan kamu ukur dengan pikiran lagi, termasuk mind control. Maka dari itu saudara, kamu harus lepaskan sama sekali. Nah, waktu Tuhan berkata ganti ya ganti, wah langsung kayak orang dapat lotre. Saya kayak anak kecil dapat mainan, ngomong sama istri saya yang aku ganti mobil. Istri saya bilang, mau mobil masih bagus gitu. Ya benar, biarin dong. Kalau Tuhannya boleh, ya Tuhan boleh ya sukamu lah. Istri saya itu tidak peduli mobilmu jelek atau bagus, asal tidak mogok. Kenapa saudara? Karena istri saya itu kalau naik mobil pusing. Dulunya, waktu belum kawin sama saya saudara, saya sampai protes sama Tuhan. Masuk mobil 5 menit, muntah. Saya ajak naik mobil, muntah. Diajak mobil bapaknya, muntah. Diajak saudaranya, muntah. Jadi tidak pernah bisa naik mobil. Aku bilang, Tuhan, engkau ngasih istri kok tulang miskin gini sih Tuhan. Diajak naik mobil, bahasa Jawanya itu balung kere. Balung itu tulang, kere itu miskin. Tak terjemahin sebetulnya tidak cocok itu. Balung kere gitu. Jadi punya bawaan kok tidak bisa dapat menikmati barang enak. Nah, tidak bisa naik mobil, berarti kan tidak bisa punya mobil. Saya bilang, tapi Tuhan berkata apa? Tidak bisa diatasi. Terus saya bilang, bagaimana cara ngatasi? Tunggu saja saatnya. Sudah. Saudara tahu? Sekarang langsung pada saat itu, pada waktu saya mau pergi ke Malang dari Semarang. Istri saya orang Semarang, saya orang Jepara. Semarang, Malang. Sama papa mama, sama adik-adik saya. Tuhan bilang, ajak dia. Saya bilang, yang ikut. Apa? Semarang, Malang. 5 menit aja tumpah. Mati aku. Di tengah jalan. Muntah terus. Jangan ngomong muntah.
Saya setir, kamu duduk di sebelah saya. Mepet. Sebabnya zaman itu kursinya jadi satu, saudara, harus 3. Karena saudara saya kan banyak. Belakangnya 4, belakang lagi ada, orangnya 11 kok. Mobilnya station, kayak Kijang itu. Itu Holden zaman kuno. Kamu di sebelah saya. Terus saya bilang, Tuhan bagaimana caranya? Ajak ngomong. Supaya pikirannya tertuju pada kamu. Sejak masuk mobil jedet saya ajak ngomong. Yang ini nyupir itu gini loh, yang wah ngomong. Sampai Malang. Enggak muntah. Dia enggak sadar. Aku bilang, yang ini sudah sampai mana? Malang. Lah kamu kok enggak muntah? Iya. Sejak itu enggak muntah, saudara. Sampai sekarang pakai kemana-mana tidak pernah muntah. Enggak Tuhan. Caranya Tuhan bukan cara saudara. Jangan pakai metode pikir. No. Apa yang diberi Tuhan paling baik. Jadi kalau kamu dikasih pacar atau suamimu modelnya tidak cocok. Karena sing tidak cocok tuh dia yang jadi ulat atau kamu yang jadi ulat. Kamu tanya dewek, kalau kamu sama bapakmu, sama ibumu tidak cocok, yang jadi ulat itu siapa? Nah, maka dari itu saudara, pada waktu itu saya berkata begini, boleh Tuhan, boleh. Langsung Tuhan boleh ya saudara, berkat ngalir. 50 juta. Saya bilang, Tuhan, ini milik siapa? Katanya mau beli mobil. Wah, amin. Datang lagi seminggu, 2 minggu atau sebulan itu 30 juta. Ini untuk siapa Tuhan? Katanya mau beli mobil. Waduh, 80 juta. Terus mobil saya tawarkan, laku 30 juta. Kan 110. Saya jalan-jalan di tempat itu lagi saudara. Tuhan, kalau ini nanti ada orang ngasih 190 juta. Saya beli Mercy yang 300E. Harganya pada waktu itu juga 300 juta. Pas toh? Saya ngomong gitu loh saudara. Bel berbunyi. Kering. Halo, cari Pak Yusa. Ya saya, Pak. Di depan saya ada uang 50 juta sama 190 juta. Terus ada apa? Tuhan berkata kepada saya, Pak Yusa boleh pilih yang 50 atau 190. Ayo, pilih yang mana? Hah? Ayo, pilih yang mana? Saudara di sini masuk, saudara. Kalau kan baru ngomong, kalau ada yang nawarin berapa? 190, aku beli Mercy. Klop, tawarin 190. Klop, saudara. Secara akal, secara pikiran, secara permintaan, secara segala, klop. Nutup, persis. Seolah-olah Tuhan sayang enggak? Ada suara di luar. Bukankah Tuhan sayang kamu? Sayang. Suara itu saya dengar. Bukankah Tuhan sayang kamu? Aku bilang, amin. Saudara tahu, saat seperti itu, main kontrol jalan. Tapi roh kebiasaan saya selalu tanya. Saya bilang, Tuhan, kalau menurut Engkau yang mana Tuhan? Meskipun pikiran saya sudah kepingin gini, yang ini ya Tuhan. Bisa tak? Ayo, gini sudah kepingin no. Kelop kok. Dan kepingin Mercy kok.
Roh berkata. Ayat Alkitab munculnya di mana? Di sini, enggak, di sini. Hamba Tuhan cuma mendapat 1/10. Macrot. Oke deh Tuhan. Ini kok bisa 50 sama 190 ini bagaimana? Ini 20%. Tak tambahi 2 juta. Tak genepin. Supaya 50 sama 190 karena jumlahnya seluruhnya itu 240. Dari mana ini duit? Saya ngontrain rumah sama orang Jepang. 240 juta. Tuhan berkata, relakah engkau yang 190 juta berikan hambaku? Karena Tuhan ngomong 2 kali Pak, saya takut. Saya bilang, rela Tuhan. Kalau kamu rela, telepon hambaku Yusa. Yusa yang mana? Bandung. Langsung dia protes. Yusa hamba Tuhan kaya. Mobilnya sudah bagus. Momai bagus. Berkatnya melimpah. Jawabannya Tuhan lucu lah. Justru kalau kamu tahu dia kaya, jangan ngasih sedikit. Aneh. Aku sampai ketawa, saudara. Tuhan itu loh suka guro, Pak. Nah terus, saya tawarkan kamu. Demikian kamu milih, saya kirim. Saya berkata, maaf. 190 ambil kembali. 25 juta buat saya, 25 juta buat hamba Tuhan yang lain. Ketawa dia saudara. Wah aku lulus ya Pak. Lulus, ambil lagi duitnya yang 190 milik kamu. Saudara tahu? Hati-hati. Kadar ujian. Kadang-kadang seolah-olah pikiranmu yang kamu minta digenapi. Belum tentu pikirannya Tuhan. Ayo, susah toh? Ya, yang ngerti siapa? Coba saudara, saya ambil yang 190, saya kehilangan berkat. Ditutup sama Tuhan. Setelah saya milih yang 25 juta, Tuhan ngomong seperti yang tadi ngomong. Tadi itu setan. Dia ngomong begini. Lulus, berbahagialah engkau hambaku. Kamu taat dan menurut. Hati ini rasanya belong. Lulus. Bayangin. Ujiannya itu tambah tinggi, tambah tipis. Susah. Akhirnya saya beli galon 93. Ya Tuhan, aku beli apa? Galon 93. 5 tahun kemudian 4 tahun kemudian saya diganti galon baru yang harganya sekarang 250 juta dan saya diberikan uang 400 juta yang kemarin saya saksikan. Kerikil surga. Jadi tambah lama tambah meningkat, sebab dari ulat jadi kupu. Makanya Tuhan berkata, aku akan jadikan kamu papan pengirik. Tapi hati-hati, jangan lalu tinggi hati. Kejatuhan daripada hamba-hamba Tuhan, kejatuhan daripada pemimpin-pemimpin agama. Setelah dia nabi-nabi itu dapat pengikut banyak, semua orang mengidolakan dia. Semua orang mendewakan dia. Akhirnya mereka jadi pengikut, mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak sendiri, tidak masuk surga. Ada satu kejadian. Ada seorang ibu, dia sakit parah. Dan dia penyembah Kuan Im.
Ya, pada waktu itu sakit keras, dia bilang gini, Kuan Im, kalau engkau mau menyembuhkan aku akan ikut engkau seumur hidupku. Kuan Im menyembuhkan. Dia dapat penglihatan, Kuan Im dapat sembuhkan dia, sembuh total. Kemudian dia punya anak. Ternyata di desa itu ada penginjilan. Lalu anak-anaknya pergi ke sekolah minggu, ikut Yesus. Nah, mamanya lalu bilang gini, anak tiap pulang dari sekolah minggu cerita sama bapaknya, sama mamahnya bilang gini, kamu ikut siapa? Yesus. Oh, ada Yesus juru selamat, mah. Hebat, mah. Mama ini tanya, sembayang, Kuan Im, Yesus itu siapa? Saudara tahu? Dia dibawa pergi ke alam roh. Dilihatkan surga. Lalu dia dilihatkan, dia digandeng Kuan Im, dia bilang, terus dia dilihatkan ada kereta putih, kudanya putih, bagus sekali. Loh, di situ kok ada kereta bagus? Itu miliknya Yesus. Terus ada istana. Loh, itu istana kok bagus? Itu milik Yesus. Aku mau lihat dalamnya. Kamu tidak bisa pergi ke sana. Loh, kenapa? Hanya pengikut Yesus yang di tempat itu. Dia tidak nurut. Pergi, saudara. Baru sampai ke halamannya saja, mental. Mental lagi. Balik mental lagi. Kuan Im bilang, kamu tidak mungkin. Yang boleh masuk situ cuma pengikutnya Yesus. Wah, luar biasa. Terangnya luar biasa. Itu Yesus punya. Lalu dia pulang, dia balik ke dunia daging. Anaknya dikumpulin semua, saudara. Anak-anak, kamu ikut Yesus yang setia. Mama lihat sendiri, nanti di sana itu luar biasa. Itu namanya surga. Lah mama, aku ikut Kuan Im sebab sudah terlanjur janji. Dia sampai mati, dia ikut Kuan Im. Tapi anaknya semua jadi anak Tuhan. Dan beberapa jadi hamba Tuhan. Saudara mungkin tanya, loh masa Kuan Im? Saudara tahu setan sampai sekarang masih naik turun ke surga enggak? Masih. Saudara, makanya ini kenyataan. Salah satu hamba Tuhan yang anaknya itu adalah pendeta Sefanya yang sekarang sudah meninggal. Dia berkata, memang surga itu ada. Yesus itu nyata. Dan saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak sia-sia. Maka dari itu saudara, apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara, semuanya itu luar biasa. Tetapi saudara harus menyadari, rendah hati, siapakah aku? Itu yang saudara dan saya harus ingat dan sadari. Supaya saudara menyiapkan diri, Tuhan dapat berkarya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita doa.